Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agung Apriyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan LPTK Universitas Sriwijaya. Hari ini akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 2 Talang Padang pada tanggal 13 Juni tahun 2023, dibuktikan dengan koran elektronik hari ini. Dan juga kartu uji kinerja. Mohon kiranya kepada dosen penguji untuk dapat memberikan masukan dan sarannya. Terima kasih. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita di bab 2. Di bab 2 itu adalah babnya, silakan buka buku paketnya. Bab 2 itu tentang norma dan keadilan. Tentang norma dan keadilan. Sudah dibuka bukunya? Ya kan, ya. Selanjutnya
Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan hari ini. Silakan dilihat di layar ya. Akan dilihat di layar. Oke. Baik anak-anak semuanya, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi norma dan keadilan. Norma dan keadilan. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari tentang norma, yang pertama adalah kita menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, ini kompetensi dasar ya, yang harus kita dapatkan. Nanti setelah belajar, nanti kita mampu menunjukkan kira-kira macam-macam norma itu apa saja ya. Kemudian yang kedua, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita juga pelajari, yang pertama adalah mengidentifikasi pengertian. Pengertian apa itu norma nanti ya. Kemudian, dan macam-macam norma. Nah, jadi pengertian norma dan macam-macam norma juga harus nanti kita dapatkan ketika kita belajar tentang norma nanti. Kemudian selanjutnya, di sini kita juga akan menganalisis, jadi kita akan menganalisis pentingnya norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan yang namanya keadilan. Nah, berikutnya, ini adalah tujuan pembelajaran yang secara khusus akan kita dapatkan ya. Yang pertama adalah kita, nanti anak-anak semuanya, itu mampu mengidentifikasi pengertian norma, kemudian dan macam-macam norma. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis pengertian pentingnya norma agama, norma hukum, kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Nah, itu ya adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, Pak akan menanyakan kepada kalian semua. Misalnya anak-anak semuanya, di dalam masyarakat tentu kita sebagai makhluk sosial, kita memiliki yang namanya tujuan. Benar? Tujuan, kemudian memiliki apa lagi? Keinginan. Keinginan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian kita juga ingin mencapai sesuatu tujuan itu tentu dengan cara juga yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, maka dari itu butuh yang namanya norma. Norma itu adalah sebuah kaidah atau aturan ya. Silakan kira-kira sebelum Pak akan menyampaikan materinya, ada yang tahu apa itu norma? Oke, silakan. Cara untuk mengatur orang, Pak. Cara untuk mengatur. Kemudian apa lagi? Kekacauan dan lain sebagainya. Siapa lagi? Oke, silakan. Norma itu aturan. Norma itu adalah sebuah aturan. Jadi temannya tadi mengatakan norma itu sebuah aturan, kemudian juga sebuah kaidah ya, kaidah atau aturan. Nah, tepuk tangan untuk semua teman-teman. Kita lihat ya. Kita lihat pengertian daripada norma. Norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengatur panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Jadi norma itu sebagai pengaturan ya, sebagai ketentuan atau sebagai kaidah yang mengatur, yang memandu ya, dan juga mengendalikan tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Kemudian dilihat di sini. Di sini ditampilkan macam-macam norma ya. Ya. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua norma hukum. Yang ketiga norma. Yang keempat norma sosial. Ya, benar sekali. Yang keempat adalah norma sosial. Susilaan. Silakan dilihat kira-kira apa saja Pak pengertian daripada norma tersebut. Norma agama ya. Lihat ya.
Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan, ya, bersumber dari wahyu Tuhan. Apa contohnya? Melaksanakan Ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianjurkan. ya. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian kira-kira apa sanksinya? Sanksinya adalah Dosa. dan dosa tentunya akan mendapatkan sanksi di neraka. Ya. Selanjutnya adalah norma hukum. Nah, ini norma hukum. Apa norma hukum? Peraturan hidup yang dibuat oleh ya. Betul sekali ya, peraturan hukum yang dibuat oleh badan-badan resmi negara. Contohnya apa? Contohnya ya. Betul ya, kewajiban memiliki SIM ya bagi seseorang yang sudah mencapai umurnya sudah capai dan wajib untuk memiliki SIM. Atau yang kedua, dia tidak melanggar aturan hukum itu sendiri, misalnya tidak memakai helm. Sanksinya apa? Nanti sanksinya dihukum oleh negara. Selanjutnya, ya, norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Ya, misalnya seseorang yang menemukan dompet misalnya di tempat umum, ya, misalnya di jalan atau di bus dan lain sebagainya, ketemu dompet, orang yang memiliki hati nurani atau yang menjalankan norma kesusilaan, dia tidak akan mengambil dompet yang bukan hak miliknya, ya. Tentu ketika dia mengambil dompet tersebut, maka dia telah melanggar yang namanya norma kesusilaan. Kemudian apa sanksinya? Tentu di sini Pak tampilkan sanksinya adalah menyesal, ya. Kemudian berikutnya adalah norma kesopanan. Tentu anak-anak tahu ya norma kesopanan itu apa. Norma kesopanan itu misalnya Pak, ketemu dengan guru di sekolah, bersalaman, ya. Ketemu dengan orang tua, dicium tangannya, ya. Nah, itu adalah norma kesopanan. Nah, itu contohnya apa, Nak? Berkata sopan kepada orang tua. Apa sanksinya ketika kita melanggar itu? Misalnya ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sanksinya tentu dia akan dicemooh oleh masyarakat sekitar. Dia tidak mengerti ya, tidak mengerti tata krama kepada orang tua. Dia adalah anak yang durhaka misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah materi yang juga kita akan pelajari melalui diskusi yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Namun sebelumnya, Nana semuanya, silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini, nanti kita akan dalami materi ini dengan berdiskusi. Silakan kita berkelompok lagi hari ini untuk mendalami materi tentang norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, Pak berikan kesempatan untuk berkelompok lagi. Silakan. Sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah kelompok 1 ya. Yang ini adalah kelompok 2. Kemudian di sini adalah kelompok 3. Dan di sini adalah kelompok 4. Ya. Jadi nanti kelompok 1 akan membahas tentang norma agama. Kemudian di sini adalah tentang norma hukum. Kemudian yang ketiga, nanti kelompok 3 membahas tentang norma kesusilaan, dan yang keempat adalah membahas tentang norma kesopanan. Baik, Pak akan bagikan ini di kelompok 1, silakan nanti diperhatikan ya. Kalian akan membahas tentang norma agama ya. Kemudian kelompok 2. Oke, dan ini adalah kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas tentang norma kesusilaan, dan kelompok 4 akan membahas tentang norma hukum. Silakan nanti kerjanya sama-sama ya. Pak minta untuk semua kelompok sudah ada ketua kelompoknya ya. Ya, kelompok 1 nanti diketuai oleh Yoga, nanti kelompok 2 diketuai oleh Pak Dian, kelompok 3 nanti diketuai oleh Nadia ya, dan kelompok 4 nanti diketuai oleh Yora. Nah, masing-masing semuanya sudah ada yang menulis, nanti ada notulennya ya. Ada notulennya, ditulis nama kelompok,
kemudian nanti hasil pengamatannya. Paham anda semuanya? Video yang kedua. Nah, diperhatikan apa saja pelanggaran terhadap normanya, ya. Dapat sanksi sosial dengan menyapu di area pasar. Namun ada pelanggar yang beralasan masker yang dimilikinya kotor dan memilih sanksi sosial karena tidak memiliki uang untuk membayar denda. Nah, terus apa masih memilih sanksi bersih-bersih nih? Iya, Pak. Soalnya ada duit juga. Razia masker sengaja digelar sebagai antisipasi mencegah penyebaran virus corona. Nah, ini norma kedua ya. Akan diperhatikan. Sambil dilihat, diperhatikan dan dicatat ya. Dalam rekaman video, terlihat dengan jelas pelaku yang merupakan perempuan berpura-pura hendak sholat di belakang jemaah lain yang telah terlebih dahulu menunaikan sholat. Di saat jemaah lengah, dengan cepat pelaku langsung mengambil barang-barang berharga milik jemaah seperti uang tunai dan kita sudah perhatikan dua video ya yang sudah Pak tampilkan ke depan. Tentu anak-anak semuanya sudah memperhatikan, sedikit ada yang mencatat tadi Pak ya, ada yang mencatat. Namun sebelumnya tetap akan Pak bertanya kepada kalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan terhadap video itu sebelum nanti kita punya kesempatan untuk kerja bersama-sama. Silakan, ada yang pertanyaan? Baik, silakan Putri ya, silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Desinta dari sebuah pengumpat. Ingin bertanya, Pak, bolehkah kami menambah contoh pelanggaran norma di lingkungan sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan ya? Jadi yang pintar nih kita kasih hadiah ya. Sebelum Pak kasihkan, Pak akan jawab dulu pertanyaannya. Pak, bolehkah kami menambahkan selain yang ada di video tadi Pak tentang contoh pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat, misalnya di sekolah, ya? Boleh, jawabannya boleh ya. Sangat bagus sekali pertanyaannya nak. Jadi kita silakan, boleh lihat di masyarakat, di sekolah, di rumah, silakan dicatat, ditambahkan di lembar LKPD yang akan kalian kerjakan. Untuk itu sudah paham nak? Putri? Sudah? Baik, terima kasih. Silakan Pak kasih kesempatan untuk mencari atau berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Nah, ini untuk hadiahnya ya. Baik, silakan nak. Kerja kelompok. Nanti boleh bertanya, kira-kira Pak, apa yang harus dilakukan? Silakan. Oke. Yang aktif dalam diskusi tentu akan Pak nilai kan ya anak semuanya, jadi harus bersemangat. Nah, bagus nih Putri ya. Teman-teman yang lain juga berperan aktif ya. Kira-kira ini ya. Yang ditanyakan ya ini ya selesai nak? Sekarang ini ya silakan terus dulu. Jadi bantu-bantu nggak boleh Pak, berharap semuanya bisa bekerja sama nah ya, jangan ada yang tidak bekerja karena ini adalah kerja kelompok. Tidak boleh satu orang yang bekerja tapi yang lain juga ikut bekerja, minimal nanti bisa mencari jawaban atau pertanyaan nanti dalam diskusi. Karena selesai? Oke, kelompok 2.
Oke, kelompok 3 Ya, sudah, kelompok 4 sudah. baik. Alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Anak-anak semuanya sesuai dengan apa yang Pak sampaikan, kita telah berdiskusi dan kita akan coba menampilkan hasil diskusi kita ke depan. Tentu akan berurutan. Kalau tidak dapat kesempatan hari ini, maka kita akan sampaikan di minggu yang akan datang. Untuk kelompok yang sudah siap sesuai dengan urutannya, kelompok 1 kita persilakan terlebih dahulu. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina sebagai moderator. Sebelah kiri saya Ririn sebagai penulis dan sebelah kirinya Santri sebagai anggota. Selanjutnya Yoga sebagai anggota. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudara Yoga. Silakan. Kepadanya disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Adapun latar belakang terjadinya pelanggaran terhadap norma agama adalah karena seorang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Karena seorang tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Karena seorang menolak ajakan sholat. Contohnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Artinya berupa dosa yang akan disiksa di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya tentang pembahasan tentang norma agama ya. Tentu silakan dilanjutkan nak. Terima kasih kepada saudara Yoga. Kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan yang mau tanya angkat tangan. Tadi, wes. Bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Firmansyah dari kelompok 2 ingin bertanya apakah yang menjadi penyebab pelanggaran terhadap norma agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil dulu hadiahnya. Bertanya ya. Yang lain harus aktif lagi ya. Yang lain harus aktif lagi, nanti akan memberikan reward ya. Hadiah. Silakan lanjutkan nak. Anak-anak semuanya tadi ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan. Silakan sebelum nanti dijawab oleh kelompok 1. Sebelumnya Pak ingin sekali melihat kalian aktif dalam diskusi ini. Silakan ada kelompok yang ingin menjawab dulu. Untuk pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan dari saudara Pagi. Silakan. Oke, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sutia Parsa dari kelompok 3. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, faktor penyebab pelanggaran terhadap norma agama itu karena seseorang tidak mempercayai adanya Tuhan, sehingga ia tidak peduli dengan perbuatan yang dilakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi? Cukup ya, mungkin nanti langsung dijawab oleh kelompok 1. Silakan untuk pertanyaan pertama dijawab dulu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh saudara kami Yoga. Yoga ya. Silakan Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan kelompok 2. Kami setuju dengan jawaban dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap norma agama adalah yang pertama, karena seseorang tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, karena seseorang tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Dan yang ketiga, karena seseorang sedang memiliki permasalahan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan ditanya kepada kelompok yang bertanya nak. Tanya kepada kelompok yang bertanya. Apakah saudara sudah jelas? Hadir. Jelas. Silakan dilanjutkan nak. Baiklah, Mungkin teman-teman, kami akan
Suaranya dibesarkan lagi. Norma agama adalah aturan yang berasal dari Tuhan. Adapun contoh pelanggarannya adalah tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sanksinya bagi pelakunya mendapat dosa dan ditempatkan di neraka. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya apapun nanti boleh menyampaikan itu. Pak, persilakan. Ada yang mau menyampaikan hasil daripada pengamatan atau kesimpulan dari pembelajaran kita? Pak masih punya hadiah nih, ya silakan. Oke, silakan, Nisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Keti. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman di dalam masyarakat. Norma-normanya yaitu ke-1, norma agama. Contohnya, pelanggarannya adalah tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Kedua, norma hukum. Contohnya, pelanggarannya tidak memakai helm saat berkendaraan. Ketiga, norma kesusilaan. Contohnya, tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Keempat, norma kesopanan. Contohnya, tidak tertawa berlebihan di tempat umum. Betul sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan. Yang lain juga ya, lebih semangat lagi ya. Silakan. Ada lagi yang mau dapat hadiah nih? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Assalamualaikum Dera, ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Kristiani dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Norma agama adalah peraturan yang mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Adapun macam-macam norma itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak sangat bangga ya, Pak sangat senang sekali kalian bisa mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik. Nah tentu Pak Dika akan menyampaikan kesimpulan sama-sama. Kita sama-sama menyampaikan kesimpulan. Tentu yang pertama kita ketahui tadi, kita ingin mendapatkan apa itu pengertian daripada norma. Norma sudah kita dapatkan bersama, bahwasanya norma itu adalah aturan, kaidah yang mengatur dalam kehidupan masyarakat. Nah, tentu aturan ini tidak satu aturannya, tentu ada macam-macamnya. Aturannya pertama adalah norma agama. Bagaimana norma agama ini? Norma agama adalah aturan yang bersumber dari wahyu Tuhan, ya, yang Maha Esa. Nah, kalau orang Islam maka wahyu Tuhan adalah Al-Quran, jadi dari Allah SWT. Maka diturunkanlah aturan itu. Salah satu aturannya misalnya dilarang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, ya. Nah, misalnya pelanggarannya apa Pak? Pelanggarannya misalnya adalah tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Mentaati aturannya mengerjakan sholat 5 waktu. Adapun sanksi bagi pelanggarnya adalah dosa. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah norma hukum. Ya, itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Misalnya kalau tingkat kabupaten, misalnya bupati, ya. Nah, apa aturan-aturan itu? Salah satunya aturannya adalah misalnya tidak setiap orang yang sudah remaja atau sudah dewasa maka harus memiliki SIM. Atau yang kedua, mereka ketika mengendarai kendaraan motor harus memiliki helm. Kalau tidak memiliki helm maka akan ditilang. Sanksinya akan diberikan denda, misalnya dengan uang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Kita sudah ada perasaan hati nurani, misalnya sesuatu yang misalnya kita menemukan uang di kelas, ternyata uang itu bukan milik kita, maka hati nurani kita pasti berkata, itu tidak boleh saya ambil. Ya? Nah, barang siapa yang mematuhi norma kesusilaan maka dia tidak akan mengambil uang tersebut, maka dia tetap mungkin dia akan menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain, kira-kira ini uang siapa, dan disampaikan. Pelanggarannya tentu dia kalau dia sempat mengambil maka dia akan merasa menyesal. Dalam hati
dalam masyarakat. Misalnya ketika kalian datang ke sekolah kan, bersalaman dengan guru. Setiap guru kita salami, ya, salami. Silakan kita tanya kapan, apa kabarnya dan lain sebagainya kita tanya, ya. Nah, yang anak semuanya paham, sudah paham betul tentang norma, sudah paham ya? Nah, norma itu apa, kemudian contohnya apa, ya, sanksi bagi pelanggarnya apa. Tentu kita semua tidak akan melanggar namanya norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Itu akan terwujud kedamaian, ya, ketentraman di dalam masyarakat. Paham? Oke, untuk melanjutkan kegiatannya agar lebih mantap lagi, ya, pelajaran kita Pak akan memberikan tugas di rumah. Ini adalah tugas di rumah, kalian harus kerjakan berkelompok dan akan dikumpulkan minggu depan. Paham? Silakan dikerjakan di rumah, ya. Kelompok 2, silakan dialih. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 dan kelompok 4 silakan dialih. Di kelompok 4. Oke, berapa orang tadi silakan nanti ini siapa tadi yang ngomong tadi, silakan. Iya. Saya maju nanti. Ini adalah hadiah bagi siapa yang aktif dalam belajar. Pak berharap minggu depan kalian lebih bersemangat lagi sehingga nanti kalian lebih banyak dapat hadiahnya, ya. Oke, paham semuanya? Paham. Anak-anakku yang Pak sayangi dan Pak banggakan, kita bersyukur pada Allah hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran kita dengan baik, dengan nyaman dan dengan semangat. Tetap semangat, ya? Semangat. Hari ini kita akan tutup dengan doa kembali, ya. Jadi memulai dengan doa, mengakhiri juga dengan doa. Kembali Pak Muka ke kelas pada Pak Dir, disilakan untuk mengikuti doa selesai dari pelajaran. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, ya, dengan doa tadi kita berharap di akan datang kita akan lebih baik lagi. Semangat. Mungkin ini saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita umur yang panjang dan kesehatan. Pak akhiri, kelebihan kurangnya mohon maaf ya semuanya. Namanya manusia pasti ada kekurangan dan kesalahan. Ya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.